warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Sama-sama kita hormati sahibul bait, sahibul makan al-mukarram yang ada Ustaz Arifin beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, panjang umur dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan juga sahibul wasilah Akhilal Mukarram, Bang Khairan, dan juga Bang Ustaz Muhyiddin Jukir dan abang-abang sekalian, mudah-mudahan kita semua Allah tetapkan dalam istiqomah. Allah maafkan segala kehilapan dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sampai detik dan saat ini kembali berkumpul bermuajah di malam yang penuh berkah, yaitu di malam Rabu. Sebagaimana biasa kita ada talibul ilmi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemanfaatan, keberkahan, dan mudah-mudahan Allah kabul segala niat dan hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi shadaqati. Ini pasal menjelaskan di dalam tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa Ali, anna awliya Allah Ta'ala, sesungguhnya para kekasih Allah itu lam tanalu sa'atan rahmatullah, mereka tidak memperoleh banyak rahmatnya Allah wa ridwanahu, dan keriduannya Allah, bikasratil ibadah, dengan sebab banyaknya ibadah. Walakin naluha, dan akan tetapi para kekasih Allah mendapatkan jembar rahmat, banyaknya rahmatnya Allah, bisa khawatin nafsi, dengan dermawannya diri, wal istihanat di dunia, dan menghinakan dunia. Ya Ali wa Ali, as-sakhiru qaribun min Allah, qaribun min rahmati, ba'idun min adabi. Wahai Ali, orang yang baik, orang yang dermawan itu dekat dari Allah, dekat dari rahmat Allah, jauh dari siksa Allah. Wal bakhil, dan orang yang pelit itu ba'idun min Allah, ba'idun min rahmati, qaribun min adabi, jauh dari Allah, jauh dari rahmat, dekat dari siksa. Hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas tentang wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah, di mana di dalam kitab ini dijelaskan pasal yang selanjutnya fi shadaqah, yaitu menjelaskan tentang sedekah. Karena sedekah itu tadfa'ul bala, menolak balanya Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita harus bersedekah. Pada siapapun, sedekah jangan nunggu kaya. Gua masih begini-gini aja, ntar aja sedekahnya kalau udah banyak duit. Justru sedekah biar duit banyak. Jangan nunggu banyak duit baru sedekah. Makanya qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa Ali, anna awliya Allah Ta'ala lam tanalu sa'atan rahmatullah wa ridwanahu. Wahai Ali, sesungguhnya para awliya Allah itu tidak memperoleh banyaknya rahmat dari Allah, dan para awliya Allah itu tidak memperoleh keriduan Allah bikasratil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Jadi para wali Allah ini, para kekasih, mendapatkan rahmat dan keriduan Allah, apapun yang mereka kehendaki pasti akan Allah beri, bukan karena banyak ibadah, bukan karena qiyamul lailnya, bukan karena puasanya, bukan karena lain-lainnya, bukan. Bikasratil ibadah, dengan sebab banyak ibadah. Bukan cuma karena itu, tapi apa? Walakin naluha
bisakhwatin nafsi, akan tetapi para kekasih Allah mendapatkan rahmat dan juga keridhaan Allah itu dengan diri yang dermawan, dengan diri yang baik. Jadi bukan semata-mata ibadah doang. Ibadah siang malam tapi pelit sama orang mah gak bakal dapat rahmat, Pak. Makanya para kekasih Allah itu selain beliau rajin ibadah, menjalankan sunnah-sunnahnya dan lain-lainnya, beliau ini sakhwatin nafsi, yaitu dermawan dirinya. Gak ada seorang kiai pelit sama duit, gak ada. Kalau misalkan ada seorang kiai pelit sama harta, bukan kiai dia, berarti Allah belum ridho amanya. Kalau seorang kekasih, seorang wali Allah itu sama duit jembar, kalau orang sudah bilang royal, kasih aja udah yang ada di kantong. Kalau kita kan masih mirip, ya, wah tak amat nih. Di kantong kanan ada gocap, kantong kiri ada ceban, di atas ada 2.000. Yang mana kita keluarin? 2.000. Yang mana? Yang 2.000 lebih curang. Yang 2.000 pasti udah 2.000 kucel hitam dekil lagi. Mau masuk surga duitnya jelek banget. Ya Allah. Bisa khawatir nafs. Para kekasih Allah mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan banyak rahmat Allah itu dengan sebab dia dermawan, bukan dengan sebab semata-mata bikasratil ibadah, dengan sebab banyak ibadah, bukan. Makanya kalau orang yang udah tingkatannya kewaliannya udah tinggi di dalam kalbunya, udah benar-benar tawakal kepada Allah, los aja dia mah. Los aja, mau ngapain aja juga, lu mau makan dan rumah gua sepuasnya gitu kadang-kadang orang. Bahkan kalau seorang kekasih Allah, seorang wali Allah, kalau melihat sesuatu yang sekiranya perlu dibantu nggak pakai nanggung-nanggung, yang ada di kantong ada 20 juta dia keluarin. Ini kita harga kebalikannya, ada 100.000, 20.000 kita keluarin. Gimana Allah mau ngasih kita lebih, kita aja pelit. Ya, kan kata baginda Rasul, as-sadaqatu tadfa'ul bala wa tadbirur rizqa. Sedekah itu menolak murka Allah, mendatangkan rizki. Jadi sedekah jangan nunggu kaya. Justru sebelum kaya perbanyaklah sedekah. Ntar kalau udah kaya jangan pelit sedekahnya. Tadinya 2.000 udah kaya nih, tambahin 1 juta. Ini udah kaya, udah aku nggak mau sedekah. Lah jangan, kan ada tuh di zaman Nabi Allah. Dia ini orang yang sangat miskin, tapi rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, jamaahnya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah berikan dia 1 ekor kambing, laki dan perempuan kambing, diternak banyak, sampai baginda Rasul minta zakatnya, nggak dikeluarin zakatnya, seketika Allah langsung jatuhin lagi ke miskin. Jadi kalau udah kaya jangan pelit. Ini kalau orang-orang di sekitar kita, orang kayanya pada dermawan, yakin gak bakal ada di kampung kita yang kelaparan. Ini kan karena orang kayanya gak dermawan, makanya tetangga masih ada yang ngerasa lapar. Kekasih Allah mendapatkan rahmat dan keridhaan itu bukan dengan sebab banyak ibadah doang, tapi bisa khawatir nafsu, dengan sebab dia dermawan diri. Makanya sebelum Ustaz terangin sedekah nih, Ustaznya jangan gak pakai sedekah lu kepala, Ustaznya gak mau sedekah, celaka. Menyampaikan ilmu tapi ilmu yang disampaikan tidak diamalkan, celaka 2 kali dia. Makanya berat jadi Ustaz. Kalau gak siap mah, kalau gak kuat mah jangan, biar gua aja. Siap. Iya, ini kita nerangin ilmu nih tentang sedekah, tentang ibadah. Dia nggak sedekah, pelit banget. Celaka 12 orang. Udah nyampeinnya,
tapi tidak mengamalkannya. Calo itu dia, calon surga. Dianya mau belum tentu masuk surga. Ada orang nyampein doang nggak mau sedekah. Makanya para aulia, para kekasih Allah, amat duit yang ada di kantong keluarin, jebret. Tuh, sedekah yang paling afdol ada 10. Yang pertama anak yatim, orang tua, orang miskin, banyak lagi tetangga dan lain-lainnya, dan guru. Di antara 10 sedekah yang paling afdol ke seorang guru. Nah, ada yang kata nih, kalian gajian, ada yatim, ada janda, ada guru yang ngajarin kalian. Jangan ke yatim ke janda tua dulu, tapi guru dulu utamain. Guru udah dikasih, masih ada lebihan, baru kasih yatim sama janda. Karena sedekah yang paling afdol ke seorang guru. Tapi kalau ke guru, niatnya jangan sedekah hadiah. Mau guru sedekah. Sedekah itu membersihkan harta kita. Kalau sama guru, niatin hadiah. Ini kadang-kadang orang sama yatim baik, sama janda baik, sama gurunya dia pelit. Padahal kata Nabi yang paling afdal itu guru, baru yatim sama janda. Karena kita gak bakal tahu pahala fadilah mensedekahkan, memberi gembira kepada yatim sama janda tanpa melalui lisan seorang guru. Jangan pelit sama guru. Ini udah ngasih duit kagak sama guru, ngomongin guru lagi. Ya Allah, naudzubillah. Bisa batin nas. Baik, dermawan jadi orang. Wal istihana di dunia. Dan seorang kekasih Allah itu dia akan menghinakan dunia. Orang kalau udah tingkatannya tinggi, seorang kiai gak bakal sibuk cari dunia, gak bakalan. Bahkan di dalam Bidayatul-Hidayah itu bukan seorang ulama yang memang makan duit dari kesultanan, dari kepemerintahan. Itu namanya ulama su, ulama yang jelek. Tapi di dalam sarannya itu banyak Ihya Ulumuddin ada yang menjelaskan boleh seorang ulama masuk ke dalam dunia perpolitikan, tapi dengan tujuan dakwah di situ. Tapi kalau seandainya seorang ulama masuk ke dunia perpolitikan bukan berdakwah tapi mencari makan dengan dasar agama, maka niscaya ulama tersebut dinamakan ulama su. Begitu di dalam Hidayah. Seorang wali gak bakal cinta dunia. Seorang wali pasti istihana di dunia, menghinakan dunia. Bukan berarti kita fanatik, bukan berarti kita gak cinta sama dunia. Isbud dunia bil mal. Kebahagiaan dunia itu dengan harta, tapi dunia jangan ditaruh di dalam kolbu. Ini kan salahnya kita, dunia taruh di hati. Makanya hidup gitu-gitu aja. Belajar menghinakan dunia. Kalau kita sudah menghinakan sesuatu yang Allah hinakan, maka Allah akan muliakan kehidupan kita. Itu prinsip saya. Dan anak-anak yang ngajar saya di rumah selalu saya tekankan begitu. Hinakan dunia. Allah menghinakan dunia. Kalau kita sudah bisa menghinakan sesuatu yang Allah hinakan, Allah akan muliakan kita karena kita menghinakan apa yang Allah hinakan. Allah kan menciptakan dunia ngadepnya ke belakang. Allah ciptakan dunia, menandakan dunia itu hina. Makanya kata baginda Rasul, aslu jami'al khataya hubbud dunya. Pokok dari segala kesalahan itu cinta dunia. Dunia ditaruh di dalam hati. Sholat gak mau, ngaji gak mau, sedekah pelit, zakat kagak, ini kagak. Ingat Allah kagak, semata-mata wah gua kaya dengan hasil jeripayah. Gak bisa, Bang. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, salatun la tudraku bi salatin. 3 yang tidak akan dapat diperoleh dengan 3 hal. Al-ghina bil munah. Yang pertama, kekayaan. Kaya tidak akan diraih dengan kerja keras dan cita-cita. Wasyabaqul bil bidhati, dan
Bisa menjadi mudah tidak akan bisa diraih dengan disemir. Wasehatu bil adwawiyati, dan sehat tidak akan diraih dengan berobat. Tuh kata saya buka Warsidi. Gak bisa kita kaya dengan kerja keras, enggak. Kaya itu bagaimana kehendak Allah. Biar kata kita 1 kali 24 jam kejar cari dunia melupakan sholat, melupakan puasa, melupakan kewajiban menuntut ilmu. Kata Allah cuma 100.000. Gak bakalan kita bisa jadi kaya dengan kerja keras. Orang yang bilang, oh gua bisa begini, bisa beli ini hasil jeripaya gua, tanpa menyampurkan Allah yang membantunya dalam perjuangan, maka orang tersebut sudah kufur akan nikmat Allah. Gak bisa kaya jadi melalui kerja keras. Semuanya itu kehendak Allah. Gak bisa. Jangan sombong jadi orang. Hinakan dunia. Bukan berarti kita gak cinta sama dunia, tapi jangan taruh dunia di dalam hati. Waktunya kerja. Ketika Allah panggil dengan azan, ya sholat. Iya, waktunya belajar. Ketika Allah panggil dengan azan, sholat, ya sholat. Ketika puasa Ramadan, ya puasa. Ngapa lo nggak puasa? Gue capek banget jaga dari pagi, mana panas banget lagi di dalam di luar. Lah terus gak puasa? Mana? Allah juga ngerti pahala lu kerja. Jangan, waktunya kerja ya kerja, kewajiban. Tapi jangan meninggalkan Allah yang memberikan pekerjaan kepada kita. Kita kerja, kita kaya, semuanya itu kehendak Allah. Makanya para kekasih Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena dia menghinakan dunia. Karena beliau ini dermawan sama harta. Sejauh-jauh lah. Banyak para ulama, para kiai yang udah meninggal dunia, tapi masih banyak yang menghidupkan manusia, kan? Kalau contoh di dekat kita, Hubal Haddad. Almarhum udah nggak ada. Mungkin sampai 1 abad kali meninggalkan kita. Tapi meskipun beliau sudah nggak ada di tengah-tengah kita, beliau mampu memberikan kehidupan di sekelilingnya. Ada di situ tukang kopi yang nggak laku. Ada, mau ziarah kopi dulu, mau ziarah makan mie dulu. Allah memuliakan hambanya, sekalipun hambanya telah meninggal dunia, itu dinamakan kekasih Allah yang mendapatkan banyak rahmat dan kerinduan Allah di masa hidupnya. Nggak pelit sama duit, nggak pelit sama harta, dan masa hidupnya menghinakan dunia. Cari kiai, guru yang nggak ada dunia di dalam kalbunya. Kalau saya masih ada sedikit, nggak sedikit sih, ada pasti, namanya masih muda, pasti ada di dalam kalbu. Kalau ada seorang kiai, seorang ulama yang di dalam kalbunya sudah nggak ada dunia, maka deketin, minta doanya. Ketika dia mengangkat tangan, maka akan tembus ke arasnya Allah. Yang kenapa kita masih munajat doa aja? Kok doaku nggak dijawab? Bukan nggak dijawab, di hati kita masih ada dunia. Makanya mulai sering-sering baca tasawuf, ingat-ingat mati. Orang kalau udah ingat mati bakal zuhud. Iya, kalau udah ingat mati zuhud. So, gimana sih caranya mau menghinakan dunia? Ingatin mati. Ulama-ulama zaman dulu, kalau mau sekiranya hatinya ingat sama dunia, cabut dia pergi ke gunung, ke hutan yang jauh dari keramaian. Iya, hujlah. Kita nggak bisa. Ya udah, ingat mati. Kata Imam Abidulnya, aksiru hadimul ladzat wa inna yumahizu dzunuba wa yuzahidu fid dunya. Kata Imam Abidulnya, banyak-banyaklah mengingat kematian, memisah kelezatan kehidupan, yaitu kematian. Karena sesungguhnya mengingat kematian dapat menghapuskan segala noda dan dosa, dan mengingat kematian dapat membuat kita zuhud dari dunia. Zuhud, jangan taruh dunia dalam hati, taruh dunia di telapak kaki.
biar kita mulia di hadapan Allah. Ini ibadah siang malam di hati masih ngarepin duit. Ya, gimana mau dapat kemuliaan kita? Belajar manajemen hati. Sama saya juga lagi belajar. Bareng-bareng belajar menghinakan dunia agar Allah memuliakan kehidupan kita. Sama jangan pelit sama orang. Karena kenapa? Orang yang pelit, kata Al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah, ya Ali, yuhai Ali, sakhiyun qaribun min Allah, qaribun min rahmati, ba'idun min adabi. Orang yang dermawan dekat dari Allah. Orang yang dermawan dekat dari rahmat Allah, ba'idun min adabi. Orang yang dermawan jauh dari siksa Allah. Orang kalau ringan tangan bukan mukul, bukan, tapi ringan sedekah, dikit-dikit sedekah, ngasih duit orang, ngasih ini, ngasih kebahagiaan ke orang lain, itu ba'idun min adabi, jauh dari siksa. Sedangkan di yaumil hisab itu ditanya, dari mana hartamu dan kemana hartamu? Kalau kita mencari dengan jalan yang halal, selamat. Dan harta itu kita keluarkan di jalan Allah, kita akan selamat. Nah ini yang bahaya, udah numpuk harta nggak dizakati. Makanya wa aslu jami'al fitan yamna'u isyru wa zakat, usri wa zakati. Kata baginda Rasul, pokok segala fitnah itu mencegah mengeluarkan duit 1/10-nya dan zakat lain pada umumnya. Orang kalau kaya menimbun harta nggak mau ngeluarin duit, padahal 1.000 yang kita punya itu 2,5% ada hak orang lain. Nggak dikeluarin, itu bakal menimbulkan segala fitnah yang ada pada dirinya. Tuh orang kaya banget ya, tapi nggak pernah sedekah. Tuh orang kaya banget, nggak pernah zakat. Jangan-jangan duitnya hasil korupsi. Ya, timbul segala fitnah. Makanya keluarin. Orang kalau sakhiyun qaribu minallah, qaribu min rahmatih, ba'idu min adabi. Orang kalau baik, dekat kepada Allah dan dekat dari rahmat Allah, jauh dari siksa. Tapi kalau orang yang pelit, ba'idu minallah, ba'idu min rahmatih, qaribu min adabi. Al-bakhil, ba'idu minallah, ba'idu min rahmatih, qaribu min adabi. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari rahmat, dekat dari siksa. Jangankan dari Allah, orang kalau pelit juga nggak ada yang mau ditemenin. Nongkrong, makan dan borokok sebatang doang. Borokok sebatang doang. Ntar rokok dia sebatang habis, ngabisin rokok temannya. Besok begitu lagi borokok sebatang, 3 kali borokok sebatang, yakin orang yang nongkrong deh. Besok-besok rokok umpet tina, ya kan? Makanya jangankan ke Allah, orang kalau pelit tetangga juga Allah nemenin. Orang kalau pelit jangan ke Allah dulu lah, sekeliling kita. Kalau kita pelit juga, siapa yang mau menawan dia? Najis gua. Paling hidup. Tuh orang kalau pelit ngopi, ampas kopinya ini digulain, saking pelitnya. Ya Allah, jangan. Kalau emang lagi mau nongkrong, nggak punya rokok, ngisep rokok teman nggak apa. Besok kalau punya duit jangan pakai ngisep rokok teman, boros sebatang mana? Mau nggak ada lu sebatang lo. Padahal ada sebungkus di rumah. Iya. Tanah rokok boleh sebatang. Buset, lu rokok bobo keris doang. Ya Allah, tembrakin rokok emang ada, bre. Rokok bareng-bareng, biar enak nongkrongnya. Orang kalau pelit nongkrong juga besok ditinggalin sama teman-teman nongkrongannya. Iya, kenapa? Ba'idu minallah, ba'idu min rahmati, qaribun min adabi. Orang kalau pelit jauh dari Allah, jauh dari rahmat, dekat dari siksa. Kan harta yang kita punya semuanya itu ada hak orang lain 2,5%. Andai kata kita nggak mengeluarkan zakatnya, andai kata kita nggak mengeluarkan sedekahnya untuk membersihkan harta yang ada, maka secara tidak langsung Allah tidak akan berkahkan harta yang dia punya.
saking pelitnya. Jangankan di akhirat, di dunia udah disiksa kalau orang yang pelit lah. Dan iya, kayak besok nih kalau ada maulid Nabi Assalamualaikum, nih anak-anak Firdaus mau maulid, langsung masuk duit 1 juta. Kalau orang kayanya enak mah gak bakalan susah kita maulid. Coba kalau orang kaya di kita nih, pemerintah kita atau tetangga atau orang-orang kaya dulu lah di sekeliling kita. Makanya di Islam itu diatur ada zakat mal. Zakat mal itu kalau nggak ke Bajis nih, kalau di pemerintahan Bajis, Basnas itu ada zakat malnya, ya kan? Kalau misalkan kita mau mengelola kampung, gak usah ke pemerintah kejauhan. Nih kelola kampung kita dulu nih. Orang kaya di kampung kita ada berapa orang? RT-nya, RW-nya rapat, kumpulin itu orang kaya. 1 juta sebulan. Misalkan gitu. Dia gaji sebulan 60 juta. Misalkan ini makanya dia berjual rumah. Ya. Misalkan sebulan 1 juta. Di kampung kita ada orang 5 orang kaya, jadi 5 juta. Simpen nama orang yang percaya untuk zakat mal. Sebulan dikumpulin 5 juta. Ketika ada orang yang sekiranya menurut kita orang mampu buat pemakaman, buat kafani, buat kubur, pakai tuh duit yang ada di situ. Itu di Islam diatur tuh begitu. Ini mah kadang-kadang orang susah mati. Oh gak, gue mati kagak ada duitnya. Oh gak, gue ngurusin gak ada duitnya. Ya Allah. Karena apa? Kitanya gak bisa ngelola kampung. Bikin zakat mal di kampung kita. Nah gitu terus diputerin. Biar apa? Biar berkah, biar jauh dari siksa. Makanya siksa pada datang, adab pada turun. Karena kenapa? Orang kayanya pada pelit. Karubu min adab. Orang kalau pelit dekat banget dari siksa. Dan siksanya itu bukan buat dia doang, sekelilingnya. Kalau dia doang hartanya seketika Allah cabut bisa. Nggak ada yang nggak bisa loh. Semuanya bisa untuk Allah. Makanya jangan pelit jadi orang. Dermawan lah belajar. Dari mulai 2000 sedekah. Bang baru setiap hari Jumat minimal kasih anak yatim 2000. Bang gua ada duit goceng nih 3000 buat beli rokok. Ini 2000 nya kasih anak yatim. Anak yatim lagi main, tong beli es. Kan ini juga yang tadi nggak pernah kasih tuh Ben nih. Senang tuh bocah dikasih duit 2000 tiap Jumat 2000 kumpulin. Kalau celengin di bank di rumah habis duit, celengin ke Allah 2000. Kan tahu-tahu, aduh pengen punya rumah nih, minta Allah ya Rob, saya pengen punya rumah nih. Nah itu dari 2000 yang tanpa kita sadari dengan mudah ntar Allah kasih. Lewat jalur mana aja. Maka dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari mana aja pintu rezeki Allah berikan kalau kita baik sama orang. Karena Allah ngasih rezeki itu dengan 3 jalan. Yang pertama emang Allah kasih karena ketakwaan kita, ibadah kita. Yang kedua Allah kasih karena emang kita ikhtiar kerja. Dan yang ketiga Allah kasih rezeki kepada kita karena emang kita baik sama orang. Allah gak bakal ngasih rezeki kepada kita kalau kita pelit sama orang. Ketiga Allah kasih jalan ke kita. Kita rajin ibadah. Kata orang, oh lu ibadah mulu lu, makan dari mana? Allah yang kasih dengan sebab kita rajin ibadah. Cuma kalau udah Allah kasih keluarin lagi. Makanya terima, kasih. Lu terima doang, kasihnya di kantong sendiri. Lah kalau bakal dikasih lagi. Makanya ada terima, kasih. Udah kita terima 2 juta, kasih ke orang 200.000 ke anak yatim. Jangan terima loh 2 juta, hantam. Diam, gurunya juga menegur. Gitu doang. Lah nggak kenal sama gurunya, saking pelitnya tuh orang. Ya Allah. Makanya ada bahasa terima kasih. Bukan terima doang, tapi kasih.
Allah bakal kasih karena sebab kita baik sama orang. Itu rezeki. Jangan pelit. Besoknya kalau nongkrong, rokok sebungkus, dia pakai sebatang. Yang parah lagi, udah sebatang dipuntungin lagi. Buat bentar, pelit banget orang. Nauzubillah min dzalik. Kalau dulu zaman saya pesantren, saya pernah ada orang pelit gitu. Pelit punya makanan, kalau bisa datang nih kiriman sendirian aja di kamar. Diperhatiin sekali, 2 kali, 3 kali. Kok nggak pernah nabrak makanan ya kalau kiriman, kalau datang itu nggak pernah buat timbal kalau bahasa kita. Sekali 2 kali, pas didobrak lemarinya, buset, makanan selemari sampai bulu. Saking pelitnya orang. Besok kerjain sama saya. Datang nih, begitu juga. Buset, pelit amat ya. Orangnya lagi pergi, gua bongkar lemarinya. Ada roti, gua kelet rotinya, gua masukin sabun colek. Gua tutup, gua rapetin lagi pintunya. Dia makan asam. Kok roti gua ada sabun? Saking pelitnya tuh. Ya, orang kalau pelit kerjain aja. Halal. Kalau iya biar tuman orang pelit mah. Iya, tuman. Bikin balak dong kalau orang pelit. Tuman, yang pelit jadi orang. Ya Allah. Kalau ada kan orang nandain kalau aku butut gas di sini nih pelit ke orang pelit. Itu nggak ngaruh. Ada orang nggak ada butut gasnya itu pelit. Iya. Ya kerjain kalau orang pelit. Kalau ada teman-teman pelit kerjain sekali-kali. Dulu saya juga pernah di pesantren di alhamdulillah saya beberapa kali karena saya tidur gitu di luar. Ada orang pelit. Mama ngerokok pelit buat. Rokok dia habis di rokok sekali mau kerjain rokok gua habis sama dia mulu. Ya, dulu lah saya masih ngerokok. Sekali, 2 kali diukur sebatang, 2 batang, sebatang, 2 batang. Jadi orang pelit amat ya. Padahal di dalam kamarnya ada rokok. Iseng-iseng rokoknya bapaknya gue kuatin nih. Gue isi capek apa garam. Bapaknya gue masukin lagi pasti sepetek-petek. Gue rasain tuh. Orang kalau pelit kerjain aja. Gak usah ini halal pokoknya. Tuman orang kalau pelit. Tuman, kenapa? Ba'idum minallah, ba'idum min rahmati, qaribum min adabi. Orang kalau pelit, jauh dari Allah, jauh dari rahmat, dekat dari siksa. Bahkan surga dan neraka ketika Allah ciptakan ditanya Allah. Surga bertanya, ya Rabb, kenapa kau ciptakan aku? Kata surga. Terus neraka nanya lagi, ya Allah, kenapa kau ciptakan aku? Kata neraka. Nah ini ada neraka khusus bagi orang-orang yang pelit. Jadi orang kalau pelit ada nerakanya dia. Kalau kemarin kan orang yang rajin duha ada pintu surganya. Nah ini orang kalau pelit kata masuk tangga ada pintu neraka khusus buat dia. Bisa berizina ilman. Nah ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang kaya, dermawan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, melancarkan segala niat dan hajat kita, dan dengan berkah hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan segala kehilangan kita Allah ampuni, dan mudah-mudahan yang dalam keadaan kesulitan Allah berikan kemudahan, yang dalam keadaan kebingungan Allah berikan kebahagiaan, yang belum kerja Allah kasih kerja yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hajat dengan berkah di majelis ilmu Allah kabul segala niat dan hajatnya. Bijadil Nabi Al-Fatihah.